The Blues telah menghabiskan lebih dari 2 minggu di Amerika Serikat untuk menjalani serangkaian laga persahabatan. Pasukan Pochettino telah melawan 5 tim, diantaranya Wrexham, Brighton, Newcastle, Fulham, dan Borussia Dortmund. Semua laga itu berhasil mereka selesaikan tanpa satupun kekalahan. Pertandingan terakhir Chelsea di pramusim ini adalah melawan Borussia Dortmund. Di laga tersebut, mereka berhasil menghindari kekalahan dengan menahan imbang 1-1. Meskipun begitu, The Blues sebenarnya nyaris kalah. Marius Wolf mencetak gol pembuka di menit 80. Tapi untungnya, Mason Berstov masih bisa mencetak gol penyeimbang di penghujung laga. Pochettino memberikan nada yang sangat optimis selama pramusim pertamanya sebagai pelatih kepala Chelsea. Sudah mulai terasa jelas perubahan yang ia bawa, baik di dalam maupun di luar lapangan. Nuansa yang ditampilkan Chelsea musim ini jelas lebih optimis dan segar dibanding tahun kemarin. Lalu, catatan apa yang bisa kita ambil dari pramusim Chelsea ini? Pertandingan terakhir dalam rangkaian pramusim Chelsea, yaitu lawan Dortmund, adalah pertandingan yang lebih penting dari perkiraan kita. Pochettino mengatakan bahwa laga itu ia jadikan sebagai tes untuk menilai starting 11 yang ia gunakan di laga pembuka Premier League nanti. Pertandingan kelima bagi saya adalah untuk menguji tim yang saya inginkan. Ini untuk menguji rencana saya di Premier League. Itu sebabnya ada beberapa pemain yang bermain 90 menit penuh. Ucapnya dikutip dari The Athletic. Berdasarkan bocoran dari Pochettino itu, kita bisa tahu bagaimana Chelsea akan bermain di Premier League nanti. Pertama, soal susunan pemain. Bisa dibilang pilihan susunan pemain Pochettino cukup seimbang. Bek muda Levi Colwill berduet dengan bek senior Thiago Silva di tengah. Keduanya menawarkan umpan-umpan progresif secara bergantian. Sementara Reece James dan Ben Chilwell masih jadi pilihan paling aman untuk masing-masing posisi bek sayap kanan dan kiri. Conor Gallagher dan Enzo Fernandez bertugas sebagai gelandang tengah. Mereka terbukti bisa jadi gelandang yang tanpa lelah menyusuri lapangan, menjaga pertahanan dan berlari ke lini serang jika diperlukan. Sementara Chukwuemeka berposisi jadi gelandang serang. Raheem Sterling masih dipercaya menyusuri sayap kanan. Sementara pusat serangan Chelsea bertumpu pada pergerakan dari Christopher Nkunku di kiri dan Nicholas Jackson di tengah. Formasi 4-2-3-1 sepertinya cocok dengan banyak pemain Chelsea saat ini. Formasi ini juga menawarkan transisi cepat untuk membangun serangan yang dinamis. Tanpa terlalu mengorbankan lini bertahan, tapi serangan Chelsea yang dinamis ini sangat bergantung pada satu orang, yaitu Nkunku. Di pramusim ini, Nkunku telah menunjukkan keserbagunaan dan kecerdasannya di atas lapangan. Ia bisa memilih momen yang tepat antara berlari ke dalam barisan pertahanan lawan atau pergi melebar untuk menjemput bola dan menciptakan peluang. Ini memungkinkan Nkunku terlibat lebih banyak dalam build-up Chelsea daripada sebagai seorang penyerang. Nkunku juga bisa berlari, menciptakan ruang lari untuk Nicholas Jackson. Duet Nkunku dan Jackson ini yang bakal jadi sorotan utama Chelsea musim ini. Nkunku masih unggul jika dibandingkan dengan Mudryk. Sayap asal Ukraina itu tidak punya insting sebagai penyerang seperti Nkunku. Seringkali Mudryk tak mau masuk ke tengah, alhasil ia hanya berseliweran di sisi kiri di posisi operasional Ben Chilwell. Tapi jangan salah, Mudryk punya kecepatan yang di atas rata-rata pemain Chelsea lain. Itu memang berguna untuk posisi sayap yang lebih tradisional. Ia juga bisa tampil apik saat menggantikan Nkunku. Tapi dilihat dari pramusim ini, Pochettino jelas ingin membangun pola serangan di skuadnya melalui Nkunku. Sayangnya sesuatu yang buruk terjadi. Nkunku mengalami cedera lutut di laga lawan Dortmund. Hanya kurang lebih seminggu sebelum Premier League resmi dibuka, tentu cedera Nkunku bikin panik. Meskipun Pochettino sudah mengatakan kalau itu bukan cedera serius. Kami berharap ia bisa cepat kembali ke tim. Para dokter telah memeriksakan dan ini bukan masalah besar. Kami mengambil memang resiko bermain di lapangan yang buruk. Tapi saya melihat ini lebih seperti kesialan. Ucapnya dilansir dari The Independent. Berbicara soal pemain, mari kita bahas siapa saja pemain Chelsea yang bersinar sejauh ini. Selain Christopher Nkunku yang sudah disebut tadi, Nicholas Jackson juga curi perhatian. Fans Chelsea sudah jatuh cinta pada Nicholas Jackson di tur pramusim ini. Chelsea membelinya dari Villarreal seharga 32 juta pounds.
Banyak yang skeptis dengan penandatanganan ini. Banyak fans yang mengharapkan seorang ujung tombak seperti Harry Kane atau Victor Osimhen, tapi Jackson langsung bisa menunjukkan kelasnya. Pemain berusia 22 tahun itu mencetak assist hanya 3 menit di pertandingan pertamanya. Tak heran jika banyak yang mengharapkan ia bisa meledak di Premier League nanti. Pemain muda lainnya yang bersinar adalah Ian Maatsen. Pemain berusia 21 tahun itu baru saja kembali dari masa peminjaman di Burnley. Maatsen tampil menjanjikan meski sering dimainkan di luar posisi naturalnya. Ia adalah bek kiri, tapi Pochettino sering memainkannya sedikit lebih maju sebagai sayap kiri. Maatsen bisa jadi opsi pengganti dari Ben Chilwell. Dengan menghindari kekalahan dari Borussia Dortmund, Chelsea mengakhiri pramusim tanpa terkalahkan. Banyak orang akan bilang, cuman pramusim doang, Min. Tapi catatan unbeaten ini pertama kali Chelsea catatkan sejak tahun 2011. Artinya, setidaknya ada perubahan yang dibawa Pochettino, dan itu merupakan perubahan yang baik. Chelsea terlihat bermain dengan penuh tekanan, membuat tim Pochettino ini semakin sulit ditembus. Di pramusim ini juga, Pochettino sangat konstan dalam melakukan pergantian pemain. Tidak ada yang bermain terlalu lama. Mencerminkan rencana Pochettino yang ingin para andalannya bugar sejak awal terlepas dari beberapa cedera. Pochettino ingin tegaskan kemampuannya sejak minggu pertama.